Hai semua, Daud adalah seorang yang bertahan dalam cara dan waktu Tuhan. Daud ini salah apa kepada mertuanya yang bernama Saul? Dia tidak salah apa-apa, tetapi mertuanya terus memusuhi dia hanya karena rasa iri dan dengki. Karena Tuhan bermaksud untuk mengangkat Daud menjadi raja menggantikan dirinya. Seharusnya kalau Saul berpikiran waras. Masalahnya apa sih kalau Daud yang jadi raja? Toh anaknya jadi menantunya. Toh Yonatan sang putra mahkota juga tahu bahwa yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud, bukan dirinya. Dan Yonatan dengan rela hati mendukung Daud menjadi raja. Daud tidak pernah punya ambisi menjadi raja. Tuhan yang menyuruh dia jadi raja. Tetapi apa yang terjadi ketika Saul ini dikuasai oleh emosi, egonya? Dia berbuat jahat kepada Daud berulang kali. Bayangkan berapa kali ya Saul mencoba membunuh Daud, tetapi gagal terus. Istrinya Daud diambil, dinikahkan dengan pria lain, kebebasannya Daud dirusak, nyawanya terancam, dikejar-kejar, dikirimin pasukan pembunuh sehingga Daud harus lari ke sana kemari. Suatu ketika Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi Daud nggak melakukannya. Saul rupa-rupanya bertobat hanya sebentar. Pada saat Daud ada di padang gurun Zif, Saul kembali mengejar untuk membunuhnya. Ketika rombongannya kelelahan, mereka tidur. Daud dan beberapa tentaranya yang sedang dikejar akhirnya melihat hal itu terjadi. Dan kemudian mereka datang ke perkemahan itu. Mereka bisa ada di tempat di mana Saul sedang tidur. Anak buahnya berkata, "Bos, satu tikaman saja. Bunuh Saul. Satu tikaman gak usah banyak-banyak. Langsung hari ini masalahmu semua hilang. Kamu akan jadi raja." Tetapi apa yang terjadi? Daud berkata kepada anak buahnya, "Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Daud hanya mengambil tombak dan botol minum yang ada di samping kepala Saul. Dia pergi ke atas bukit. Setelah sampai di sana, Daud berbicara dari atas bukit kepada Saul dan kepada seluruh tentara yang mengiringinya. "Coba lihat, ini tombak siapa? Botol minum siapa? Seandainya aku punya niat jahat untuk membalas dendam, aku bisa melakukannya." Tetapi apa kata Daud? Ayat 23. "Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Meskipun Daud punya kesempatan membalas, dia memilih untuk menunggu waktu dan cara Tuhan. Daud berkata kepada anak buahnya, "Pembalasan itu hak Tuhan. Memang aku tersakiti, diperlakukan gak adil, tapi aku gak boleh membalas. Aku memilih untuk taat pada waktunya Tuhan dan caranya Tuhan untuk menjadikan aku raja, tepat sesuai dengan kehendak Tuhan." Dalam kehidupan kita, bukankah pada saat kita tersakiti, pada saat kita diserang, dirugikan, kita berpikir untuk membalas dan menggunakan cara-cara kita sendiri untuk memperoleh apa yang kita inginkan? Itu godaan besar yang harus kita singkirkan. Jangan tergoda untuk memakai cara-cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Mari pakai cara Tuhan, sabar menunggu waktunya Tuhan, sehingga hasil yang baik itu akan datang dalam hidup kita. Ada banyak orang berpikir dengan mereka mengikuti caranya, udah firman Tuhan disingkirkan. Pokoknya caranya begini. Pada saat orang merasa dirinya kuat, dia lupa memperhitungkan hal-hal buruk yang akan terjadi kalau dia mengambil jalannya sendiri. Tapi orang-orang yang mentaati firman Tuhan, dia akan menjaga dirinya taat pada firman Tuhan. Di ujung keputusannya ada berkat Tuhan yang menanti. Meskipun harus bertahan dalam waktu dan cara Tuhan, hasilnya pasti bagus daripada dengan jalan kita sendiri. Kekacauan bisa terjadi. Tuhan memberkati.